Yanto memerintahkan Leti untuk mengambil obat, lalu menghibur Bibi Linda beberapa patah kata, kemudian berbalik dan pergi. Bibi Linda terus berjaga. Ketika memasuki malam, dia mulai takut. Leti datang menemani, keduanya tidak berbicara, mengamati napas Dennis, takut dia tidak bisa bernapas. Tapi Dennis terus tertidur lelap hingga mendekati subuh. Dia terbangun dan membuka sebelah matanya menatap Bibi Linda. "Nenek, aku lapar." Bibi Linda terkejut dan nyaris melompat. Setelah lukanya menjadi parah, Dennis tidak bisa makan apapun. Dia bahkan tidak bisa minum susu kambing yang telah dibawa Bibi Linda dengan susah payah. Bibi Linda mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Tidak begitu panas lagi. Obat tabib telah bekerja. Obatnya bekerja. Bibi Linda dengan senang berkata pada Leti, "Ya, obat tabib itu bekerja." Leti juga sangat senang. Tabib Rudy diundang ke kediaman Raja Ronald keesokan harinya. Kudengar anak itu masih belum mati. Tabib Rudy juga merasa sangat ajaib. Bocah ini bernyawa besar. Tadinya sudah hampir meninggal. Bibi Linda berlutut dan menyembah. "Tabib, resepkan obat lagi. Tolong, selamatkan cucuku." Tabib Rudy tertegun. Obat yang diresepkannya kemarin itu tidak dapat menyembuhkan lukanya. Paling-paling hanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Tidak memiliki sedikit efek pun pada lukanya. Namun, itu mungkin sebuah kesalahan. Dia memeriksa denyut nadi Dennis memang lebih baik dibandingkan kemarin. Tubuhnya juga tidak begitu panas lagi. Dia kemudian membuka resep baru. "Panggil pelayan untuk mengambil obat. Obat ini harus diberikan selama 2 hari dan ada juga bubuk untuk dioleskan di luka. Jika membaik, maka terus lanjutkan memakainya." "Terima kasih, tabib." "Siapa yang akan membayar biaya pengobatan?" tanya tabib Rudy. "Biaya kemarin diberikan oleh Yanto, tapi biaya hari ini harus diberikan oleh Bibi Linda." Kemudian dia melihat tangan tabib yang terangkat, bertanya dengan ragu-ragu, 50 sen? 5 perak, tabib Rudy berkata dengan tidak senang. Dia bukanlah tabib sembarangan, tidak akan membuka resep obat dengan murah. Mata Bibi Linda sudah hampir jatuh ke bawah. 5 perak? Itu adalah upah kerjanya selama setengah tahun. Ini hanyalah 2 resep saja, tapi nyawa cucunya jelas lebih berharga dibanding perak. Bibi Linda menggertakkan giginya dan memberikan 5 perak pada tabib Rudy. Leti menemani tabib Rudy untuk mengambil obat. Ketika dia kembali, dia melihat Bibi Linda berlinangan air mata, berkata menghibur, "Bibi jangan sedih, Dennis akan baik-baik saja." Bibi Linda berkata dengan benci, "Bagaimana bisa ada orang yang begitu kejam? Ketika aku mendobrak pintu dan masuk, aku melihat dia sedang memegang pisau dan sedang menggores mata Dennis. Aku sangat ingin membunuhnya. Jika terjadi sesuatu pada Dennis, maka aku juga tidak ingin hidup lagi. Aku akan membunuhnya dengan mempertaruhkan nyawaku." Leti berkata menghibur, "Jangan marah. Marah tidak baik untuk dirimu. Yang Mulia telah memerintahkan, biarkan dia berjuang sendiri. Dia dipukul dengan sangat buruk, sepertinya tidak akan bisa hidup. Aku juga tidak mengirimkannya makanan. Biarkan dia mati karena kesakitan atau mati karena kelaparan. Yang pasti, setidaknya sudah membalasnya." Di Pavilion Serenity, Ipon tidak tahu berapa lama dia pingsan. Bangun perlahan, ruangannya gelap. Dia sangat kecewa karena tidak bermimpi kembali ke ruang penelitiannya. Ipon meraba-raba dan merangkak naik ke dekat meja. Dia ingat ada teh dan juga roti kukus di atas meja. Dia perlu minum air dan butuh sesuatu untuk dimakan. Tidak ada glukosa di dalam kotak obatnya, tidak mungkin mengimpus dirinya sendiri. Beberapa langkah saja dia harus menggunakan sekian lama waktu untuk mencapainya. Perlahan-lahan berjuang, tidak bisa berdiri tegak. Kemudian dia kembali berlutut di lantai, tapi tangannya mendapatkan sebuah roti kukus. Dia bersandar di lantai dan memakannya dengan perlahan. Ipon tahu dirinya demam, tidak berani makan terlalu banyak, jadi tidak menambah beban pada perutnya.